Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesuda Sumiati dengan nomor BP 2010071010 dari kelas 2B dan 4TC. Saat ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Komunikasi. Soal yang pertama yaitu apa perbedaan modulasi digital PSK dengan KIAM. Sebelum masuk ke dalam perbedaan PSK dengan KIAM, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu modulasi digital. Modulasi digital yaitu pemodulasian terhadap sinyal digital atau sinyal diskret. Yang mana pada modulasi digital itu terbagi atas 3, itu ada ASK, FSK, dan PSK. ASK yaitu amplitude shift keying atau amplitude berdasarkan amplitude, modulasi berdasarkan amplitudenya. FSK atau frekuensi shift keying yaitu modulasi terhadap frekuensinya, dan PSK yaitu fasa shift keying atau amplitude berdasarkan sudutnya atau pasanya. Yang kemudian masuk ke dalam PSK yaitu modulasi sudut atau modulasi fasa yang frekuensi dan amplitudenya tetap. Yang di dalam PSK itu terdapat 3 bagian, yaitu ada BPSK, QPSK, dan 8 PSK. Pada BPSK yaitu amplitude adalah modulasi PSK yang paling sederhana karena memiliki satu buah input atau N, memiliki satu buah N. N itu adalah jumlah bit dalam grup. N itu adalah jumlah bit dalam grup. Yang mana menggunakan rumus Millerand untuk mendapatkan M yaitu 2 pangkat S sama dengan M. Yang mana jadi pada BPSK ini nilai M-nya yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka didapatkan jumlah outputnya sama dengan 2. Yang mana nilai M itu adalah jumlah bit yang mungkin keluar. Itu ada 2. Pada BPSK ini akan mengeluarkan output berupa logic 0 dan logic 1. Yang dengan perbedaan fasanya atau sudutnya sebesar 180 derajat. Yang kedua yaitu ada QPSK. QPSK. Pada QPSK yaitu memiliki jumlah N yang sama dengan 2 dan M-nya sama dengan 4 yang didapat dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu memiliki bit logiknya yaitu 2, 0, 0, 0, 01, 10, dan 11 yang memiliki output sama dengan 4. Yang ketiga yaitu ada 8 PSK. Seperti yang ada pada layar sekarang yang saya terangkan, yaitu sebagai contoh PSK itu ada 8 PSK. Pada 8 PSK ini memiliki 3 buah bit, yaitu memiliki 3 buah bit input yaitu berupa 00 sampai dengan 11 yang memiliki outputnya sebesar 8 output atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti yang gambar sekarang, tiap bitnya itu dikategorikan sebagai Ki, I, dan C, yang mana hasil dari Ki, I, C-nya atau input-inputnya itu menghasilkan output berupa sudut dengan perbedaan yang pada sudut 000 pada tabelnya bisa dilihat mendapatkan berada pada sudut min 112,5% derajat, dan pada saat bit 001 berada pada derajat min 157,5 derajat, dan sampai seterusnya sampai bit 111 dengan berada pada fasa positif 22,5 derajat. Seperti yang gambar ini sebelah kanan ini yang tertera, itu pada bitnya berada pada bit 1. Ketika pada bit 11 berada pada sudut positif 22,5 derajat. Nanti dengan rumus untuk mendapatkan nilai sudutnya yaitu positif 1,307 sin omega CT ditambah 0,541 cos omega CT, dan begitu pun seterusnya untuk mendapatkan nilai sudut dari tiap-tiap bitnya. Yang kemudian yaitu masuk ke dalam QAM. Dan sebelum masuk ke dalam QAM, saya akan menjelaskan bahwa di dalam PSK semakin besar nilai M-nya, maka transfer bitnya akan semakin cepat, dan nilai bandwidth-nya akan semakin kecil. Tetapi pada PSK semakin besar jumlah M-nya, maka
kesalahpahamannya bisa semakin besar. Kesalahpahaman yang terjadi akan semakin besar karena jarak antar bitnya itu terlalu dekat. Yang kedua, masuk ke dalam QAM. QAM atau kepanjangan itu Quadrature Amplitude Modulation, yang mana pada QAM ini yang dimodulasi itu berupa fasa dan amplitudenya, sedangkan frekuensinya tetap. Di dalam QAM ini memiliki tiga macam juga, yaitu ada 8 QAM, 16 QAM, dan 64 KM. Akibat dari QAM ini adalah untuk memperbesar jarak antar konstelasinya, yang mana pada semakin cepat transfer datanya, bandwidth-nya akan semakin kecil. Yang pada QAM ini kesalahan yang mungkin terjadi pun semakin kecil daripada 8 PSK, dikarenakan pada dipengaruhi oleh jarak konstelasinya atau dipengaruhi oleh amplitudenya juga. Karena pada QAM yang seperti yang dijelaskan tadi, yang dimodulasi kan berupa amplitude dan fasanya. Seperti tabel yang sebelah kiri ini, yang didapatkan bahwa pada QAM juga memiliki 3 buah. Pada QAM 8 QAM juga memiliki 3 buah bit, yaitu dari 000 sampai 111, dengan hasil keluaran outputnya berupa berada di dalam amplitude dan berada juga di dalam fasa, yang mana seperti gambar yang di sebelah kanan ini, bit yang ada pada 8 KM itu keluarannya tuh ada 8 buah dan memiliki perbedaan amplitudo dan perbedaan fasa antara satu sama lainnya. Selanjutnya itu soal nomor 2 tentang konstelasi. Konstelasi itu merupakan disebut juga dengan signal state space diagram, atau konstelasi diagram sama dengan diagram fasor tetapi sudutnya tidak dituliskan. Atau konstelasi itu disebut juga dengan diagram yang mempresentasikan pola modulator di dalam suatu bidang kompleks, atau disebut juga dengan kuadran. Yang mana yang dapat dilihat di sini, ini adalah berupa kuadran antara kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang mana di sini ada yang seperti gambar yang saya taruh di sini, ada yang pertama itu BPSK, yang mana BPSK itu memiliki N-nya sama dengan 1, atau yang berarti jumlah bitnya ada 1 dan memiliki M-nya sama dengan 2, yaitu memiliki logik 1 dan logik 0 yang dipisahkan sejauh 180 derajat. Yang kedua ada QPSK. QPSK itu yaitu memiliki 2 bit atau N-nya sama dengan 2. Jadi nilai N-nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yaitu memiliki 4 buah output keluaran. Itu ada 00, 01, 10, dan 11. Yang mana pada setiap kuadrannya itu 11 berada di kuadran yang pertama, yang 01 kuadran kedua, dan seterusnya. Yang mana nilai reference atau nilai 0 derajatnya dihitung dari sudut yang paling kanan. Dan nilai antara bit 01 dengan 00 itu dipisahkan oleh min cos omega ct, dan seterusnya ada dipisahkan oleh min sin omega ct, cos omega ct, dan sin omega ct. Yang mana jarak antara tiap bit itu adalah 90 derajat. Yang kemudian itu selanjutnya tentang 8 PSK. Yang mana 8 PSK itu memiliki N sebanyak 3 atau memiliki 3 buah bit, yaitu dengan nilai N-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan di sini dapat dilihat bahwa keluarannya berupa 8 buah output, yaitu ada dari output 00 sampai dengan output 111, yang mana pemisah atau jarak antara bitnya itu sebesar 22,7
22,5 derajat. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya semakin besar nilai M, maka semakin cepat transfer datanya. Dan kemungkinan kesalahannya pun semakin besar pula. Kemungkinan kesalahpahaman semakin besar pula dikarenakan jarak antar bitnya itu semakin pendek atau semakin dekat. Kemudian ada gambar dari 8 KM yang mana di 8 KM ini juga memiliki 3 buah bit, yaitu dari bit 000 sampai bit 111 dengan outputnya 8, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang dipisahkan yang karena pada KM itu yang dimodulasi berupa amplitudo dan pasanya, maka nampak dilihat di sini bahwasanya pada gambar ini bahwa berat yang pada bit 1110 memiliki amplitudo yang berbeda dengan bit 110 dan memiliki beda fasa juga dengan 110. Dan pada KM ini tidak hanya menggunakan 8 KM, tapi ada 16 KM, 32 KM, dan 64 KM. Selanjutnya yaitu modulasi adaptif. Yang mana modulasi adaptif itu adalah kemampuan perangkat untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang mana di sini kemampuan perangkatnya itu sebuah BTS seperti contoh yang saya gambarkan, sebuah BTS dengan mobile stationnya. Yang mana jarak pada BTS sampai dengan mobile stationnya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang mana di faktor lingkungan itu seperti ini, semakin jauh letak mobile station terhadap BTS, maka sinyal atau saat melakukan transfer data oleh mobile station akan semakin lambat. Dan jika mobile stationnya semakin dekat dengan BTS-nya, maka kemampuan transfer datanya akan semakin cepat. Seperti yang nampak dilihat bahwa saat BTS-nya jauh dengan mobile station itu menggunakan QPSK, dan saat BTS-nya semakin dekat dengan mobile station itu bisa mencapai, dan jika mobile station-nya berada pada BTS yang sangat dekat atau berada di sebelah BTS, itu dia akan menggunakan transfer data sebesar 64 KM. Itu transfer data yang sangat cepat. Kenapa digunakan KM? Karena seperti yang dijelaskan tadi, kalau pada KM kemampuan transfer datanya, kemungkinan kesalahan pahamannya kan semakin kecil karena pada KM yang dimodulasi juga berupa sinyal analog berupa sinyal amplitudonya dan juga pasanya. Sedangkan pada pasal kan PSK itu hanya pasanya saja. Selanjutnya itu sampling dan aliasing. Yang mana sampling itu adalah suatu proses perubahan dari merubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau diskrit. Yang sinyal digital atau sinyal diskrit, yang mana sampling itu adalah mengambil sampel dari sinyal kontinu sesuai dengan frekuensi sampling tertentu. Yang mana proses penampilan itu harus menggunakan teorema Nyquist. Teorema Nyquist itu yang berbunyi frekuensi sampling itu harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum. Jika tidak diterapkan teorema Nyquist tadi, maka akan terjadinya aliasing. Aliasing itu adalah proses kesalahan yang terjadi saat melakukannya penyampingan. Yang mana aliasing itu adalah suatu kejadian di mana terjadinya sampel yang sama atau identik antara satu sama lainnya, antara satu buah sinyal atau lebih sinyalnya. Itu memiliki sampel yang identik atau memiliki sampel yang identik, sehingga antara satu sampel dengan sampel lainnya tidak dapat dibedakan saat melakukan penyamplingan nantinya. Nah, itu seperti kayak seandainya sinyal suara yang disampling itu akan terdengar sinyal suara yang sama di antara frekuensi-frekuensi yang berbeda. Itu bisa terjadi di frekuensi berbeda antara satu frekuensi atau antara dua frekuensi atau lebih frekuensi. Seperti yang jelaskan tadi tentang sampling, yang mana sampling itu adalah mengambil nilai
sampling itu adalah mengambil sampel dari sinyal-sinyal kontinu. Ini kan yang seperti dapat dilihat di atas, yang dari gambar, nilai yang di atas ini adalah berupa nilai kontinu atau nilai dengan sinyal analog. Nilainya kontinu. Maka untuk melakukannya merubah ke dalam sinyal digital, maka diperlukanlah proses sampling atau mengambil sampel-sampel pada sinyal kontinu seperti ini. Di sini diambil nilai sampel yang seperti yang diterakan pada gambar warna merah, yang ditandakan warna merah-merah ini adalah proses pengambilan sampel pada sinyal kontinunya sesuai dengan frekuensi sampling tertentu. Yang mana di sini dilihat bahwa frekuensi samplingnya itu sebesar 8.000 dan frekuensi maksimumnya yaitu 1.000. Maka di dalam proses penyamplingan ini telah menggunakan teorema Nyquist. Kemudian aliasing, seperti yang saya jelaskan tadi tentang pengertian aliasing, yang dapat dilihat di sini bahwa pada gambar yang pertama ini adalah proses penyamplingan yang sesuai dengan teorema Nyquist, yaitu pada dapat dilihat bahwa frekuensi samplingnya itu 1.000 dan frekuensi maksimumnya itu 100. Yang mana 2 kali frekuensi maksimum atau 2 kali 100 yaitu sama dengan 200. Masih frekuensi samplingnya masih melebihi dari 200. Makanya di sini tidak terjadi aliasing. Tetapi pada gambar kedua ini akan terjadi aliasing dikarenakan pada frekuensi maksimumnya itu 900. Maka harusnya nilai frekuensi samplingnya yaitu 900 dikali 2 atau 1.800. Berarti minimal nilai frekuensi samplingnya itu harus 1.800. Tetapi kalau di sini menggunakan frekuensi sampling 1.000. Maka oleh karena itu didapatkan di sini bahwa akan terjadinya aliasing. Yang mana aliasing itu terjadi sinyal yang identik antara dua buah sinyal atau lebih dengan frekuensi yang berbeda. Seperti yang tertera di sini, terjadinya aliasing. Yang kemudian, apa yang dimaksud dengan kuantitasi dan kenapa perlu kuantitasi? Dan apa kaitannya dengan proses sampling? Kuantitasi adalah proses pembulatan nilai sampel pada sampling dengan nilai terdekatnya. Dan kuantitasi itu adalah proses pengkonversian sinyal analog ke sinyal digital yang kedua. Dan kenapa perlu dilakukannya kuantitasi? Dikarenakan pada saat melakukannya sampling, sinyal suara manusia itu berfluktuasi antara amplitude dan frekuensinya, sehingga ketika dilakukannya hasil penyamplingan, maka sampelnya itu akan jatuh di mana saja dan memiliki sampai dan banyak sekali dan sampai tak hingga. Maka itulah dilakukannya sampling agar frekuensi samplingnya, agar nilai sampel yang tak hingga tadi bisa menjadi hingga. Dan saat melakukan, dan jika tidak dilakukannya kuantitasi pada saat penyamplingan, maka saat melakukan penggodean nantinya, maka bit-bit penggodeannya juga akan tak hingga, akan banyak sampai jutaan bahkan sampai tak hingga. Oleh karena itulah dilakukannya kuantitasi agar bit-bitnya nantinya waktu saat pengkodean bisa menjadi hingga atau bisa terbaca. Seperti yang dilihat di sini, yang sinyal yang gambar bintang biru ini adalah nilai sampling dan bintang merah adalah quantizing atau kuantitasi. Yang mana pada sinyal sampling itu mengikuti pergerakan dari sinyal analognya tadi atau sinyal kontinunya tadi. Yang mana di quantizing itu dibulatkan pada frekuensi terdekatnya, pada nilai terdekatnya. Nah, itu seperti yang di sini ada kayak sedikit perbedaan antara yang biru dan merah. Seperti yang dapat dilihat di gambar yang kiri ini, yaitu sinyal yang biru atau sinyal kontinu memiliki sama dengan sinyal asli, yaitu sinyal kontinunya yang kemudian dilakukan kuantitasi atau quantizing pada sinyalnya, yaitu yang menghasilkan outputnya berupa sinyal penerima seperti gambar yang garis merah ini. Ada seperti kayak tikaian sedikit atau perbedaan sedikit karena dilakukannya kuantitasi. Kan
kenapa perlunya kuantitasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa perlunya kuantitasi agar saat melakukan penyamplingan kan suara manusia itu saling berfluktuasi antara amplitudo dan frekuensinya. Sehingga di waktu melakukan penyamplingan dia akan banyak atau berfluktuasi antara amplitudonya dan frekuensinya sangat banyak dan berbeda-beda dan bahkan bisa sampai terhingga. Oleh karena itu dilakukanlah kuantitasi agar dari nilai-nilai sampel yang terhingga tadi bisa menjadi berhingga seperti gambar yang di sebelah kiri kanan ini, yang mana pada gambar ini yang telah dilakukan kuantitasi, maka diambil nilai sampel terdekatnya seperti yang tampak di gambar ini. Selanjutnya yaitu compounding dan kenapa perlu compounding dan apa kaitannya dengan proses kuantitasi. Compounding itu adalah di dalam compounding terdapat proses yang dinamakan dengan compressing dengan expanding. Yang mana compressing itu yaitu memaparkan sinyal dynamic range-nya. Yang mana dynamic range itu adalah perbandingan antara Vmax dengan Vmin. Yang mana dynamic range itu adalah proses penguatan terhadap sinyal-sinyal yang lemah lebih banyak daripada sinyal yang sudah tinggi atau sudah yang lebih kuat. Yang mana dalam proses dari proses compressing ini seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu sinyal yang lemah, sinyal informasi asli yang di sebelah kiri di-compounding atau di-compressing. Yaitu sinyal-sinyal yang di sini kan ada sinyal yang lemah. Yang mana sinyal yang lemah ini dikuatkan oleh dynamic range. Itu Vmax-nya dikurang dengan Vmin-nya. Sehingga menghasilkan sinyal yang seperti pada gambar yang di tengah, yaitu sinyal informasi yang lemahnya sudah dikuatkan. Sudah dikuatkan seperti gambar yang di sini. Kemudian ada proses yang namanya expanding. Expanding adalah proses pengembalian kembali sinyal yang setelah di-compressing menjadi sinyal asli, ke bentuk sinyal aslinya lagi. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Sinyal yang telah di-compounding tadi, yang sinyalnya yang telah dikuatkan, sinyal-sinyal lemahnya yang telah dikuatkan, maka akan dikembalikan lagi ke bentuk sinyal aslinya. Bentuk sinyal asli. Tetapi dengan catatan dengan sinyal-sinyalnya ini masih sudah berada dalam penguatan, tetapi bentuknya kembali ke bentuk sinyal aslinya lagi. Dan kenapa perlunya compounding? Kenapa perlunya compounding? Agar tidak terjadinya distorsi. Kenapa perlunya compounding? Yaitu agar tidak terjadinya distorsi. Apa kaitannya compounding ini dengan proses kuantitasi? Yaitu pada saat melakukan kuantitasi, saat melakukan kuantitasi pada sinyal sampling atau pembulatan nilai pada nilai sampling, itu cenderung akan terjadinya distorsi. Yang mana distorsi itu adalah perbedaan yang signifikan antara nilai sampel yang disampling dengan nilai kuantitasinya, sehingga seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu nilai yang biru adalah nilai sinyal informasi asli, yang ini pada nilai sinyal informasi ini adalah berada nilai-nilai sampling, yang mana di sinyal merah ini adalah sinyal yang dikuantitasi. Tampak jelas bahwa antara sinyal merah dengan sinyal yang biru itu tuh perbedaannya sangat signifikan. Yang ini yang dinamakan dengan distorsi. Maka dilakukanlah proses compounding agar nilai distorsi ini tidak terjadi atau bisa memperkecil nilai distorsi terjadi. Yang mana dengan cara menguatkan nilai-nilai dari sinyal yang lemah menjadi sinyal yang kuat, menjadi sinyal yang lebih kuat. Maka akan terbentuklah nilai dengan compounding maka akan nampak nilai dekat ya. Kemudian karena nilai compoundingnya itu karena nilai distorsinya itu berbeda. Setelah dilakukannya
setelah dilakukannya proses compounding, maka perbedaan yang signifikan seperti ini tuh bisa teratasi. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Rumus dari compounding yaitu P out sama dengan P max ln 1 ditambah new P in per P max per ln 1 ditambah ln dikali 1 ditambah new. Yang mana pada nilai pada rumus compounding ini P in-nya dibagi dengan P max. Yang mana proses compounding ini adalah sinyal asli dari sinyal informasi di-compounding atau dikuatkan sinyal-sinyal yang lemahnya menggunakan rumus ini, maka menghasilkan keluaran pada seperti yang di percobaan MATLAB, itu menghasilkan keluaran yang berada pada sumbu positif saja, tidak ada yang berada di sumbu negatif. Maka proses ini maka proses yang compounding ini setelah itu dikalikan dengan pengalinya yang dinamakan dengan signum, dikalikan dengan yang namanya dengan signum, yang mana signum sehingga setelah dikalikan dengan signum maka akan menghasilkan sinyal compounding dengan sinyal informasi yang sudah berada pada sumbu positif dan negatif seperti bentuk yang di sebelah kiri ini. Dan kemudian rumus dari expanding. Rumus dari expanding ini adalah kebalikan dari rumus compounding ini. Yang mana yang dicari adalah V in-nya, yang mana yang dicari adalah V in-nya. Maka rumusnya itu tinggal dibalikkan saja. Seperti yang tertera di sini, nilainya dibalikkan lalu diturunkan. Karena V out ln 1 ditambah new sama dengan V max ln 1 ditambah new V in per V max dipindah luaskan, kemudian diturunkan, sehingga menghasilkan V in-nya sama dengan 1 ditambah new pangkat V out per V in dikurang 1 dikali V max per new. Maka pada proses expanding ini, sinyal informasi yang telah di compounding, maka akan dikembalikan lagi ke bentuk sinyal aslinya, seperti yang tertera di gambar ini. Ini expanding yang ini. Sama dengan sinyal aslinya. Yang nomor selanjutnya itu nomor 8, yaitu multiplex. Kenapa perlu multiplex? Dan macam-macam multiplex. Dan penataan frame, TDM, TCF 30 kanal, dan 24 kanal. Multiplex. Pada multiplex sinyal analog dengan multiplex sinyal digital itu hampir sama, yaitu penggabungan dari beberapa saluran menjadi sebuah saluran saja. Sehingga saat pengiriman transmisi nantinya hanya menggunakan suatu saluran transmisi saja. Yang kemudian pada multiplex sinyal digital itu yang ditransmisikan berupa sinyal yang digabungkan itu transmisian berupa dari sinyal gambar, sinyal suara, dan sinyal yang lainnya yang ditransmisikan menjadi satu saluran saja yang kemudian dikirimkan ke saluran ke penerima yang satu atau penerima yang banyak. Kenapa perlunya dilakukan multiplex? Agar menghemat saluran-saluran yang akan digunakan nantinya. Macam-macam multiplex. Multiplex itu terbagi atas 3, yaitu ada FDM atau frequency division multiplex, ada TDM atau division times division multiplex, dan WDM atau white line division multiplex. Pertama ada FDM. FDM seperti gambar yang terlihat di sini adalah FDM frequency division multiplex, itu multiplex atau menggabungkan dari beberapa saluran menjadi sebuah saluran, menggabungkan dari beberapa saluran menjadi sebuah saluran saja. Sebelum dilakukannya FDM, penggabungan atau pemultiplexan, maka dilakukanlah proses yang namanya pemodulation pada saluran-salurannya, yaitu dengan cara mengalihkan tiap salurannya dengan FDM atau dengan frekuensi multiplex yang berbeda, dengan frekuensi yang berbeda-beda. Seperti ini, jika saluran 1, saluran 2, saluran 3 ini digabungkan tanpa dilakukannya pemodulation terhadap frekuensinya, maka akan saling tumpang tindih dan saling berintik seperti yang tampak pada gambar ini. Oleh karena itulah dilakukanlah sebelum melakukan penggabungan atau
permultiplekkan diperlukanlah yang namanya pemodulasian terhadap frekuensi, yaitu dikalikan tiap-tiap salurannya dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda, sehingga saat dilakukan penggabungannya nanti dia akan berada pada frekuensi-frekuensi yang berbeda, sehingga jika dilakukan pengiriman atau transmisian akan mudah dibedakan antara sinyal pada saluran 1, saluran 2, atau saluran ketiga. Dan kemudian itu ada TDM. TDM atau PCM, TDM multiplex kan, time division multiplexnya. Itu seperti yang gambar yang saya contohkan di layar, itu ada sebuah sinyal yang terdiri dari channel 1 dan channel 2 yang dimultiplex atau digabungkan menjadi sebuah saluran dengan cara TDM, yaitu dengan cara saling bergantian. Itu yang pertama, yaitu channel 1, kemudian dilanjutkan dengan channel 2, selanjutnya channel 1, lanjutkan channel 2, dan sampai seterusnya. Yang mana pada channel 1 dan channel 2 yang pertama ini dinamakan satu frame, yaitu terdiri dari 125 microsecond. Jaraknya itu 125 microsecond. Yang mana karena dia dalam satu frame ada 2 buah channel, maka kecepatan saluran itu menjadi 128 kbps. Yang kemudian itu TDM PCM 24 kanal dan TDM PCM 30 kanal. Yang mana pada TDM PCM 24 kanal terdiri dari 24 kanal dalam satu frame, atau terdiri dari 24 time slot dalam satu frame. Yang mana dalam satu time slot yang ini tuh namanya time slot 1, 2, 3, 4, 5 sampai 24 ini. 24 ini yang dinamakan dengan time slot. Yang mana dari satu time slot ini terdiri dari 8 kanal, itu dari 8 bit maksudnya. 8 bit yaitu dari bit 1 sampai dengan bit 8. Yang mana karena dalam satu time slot terdiri dari 8 bit, maka untuk mendapatkan nilai bitnya 24 dikalikan dengan 8 tambah 1 menghasilkan 193 bit. Yang mana kecepatannya tuh menjadi kecepatan salurannya yaitu 193 per frame dikali 8.000 per second sama dengan 1544 Mbps. Yang kemudian itu TDM PCM 30 kanal. Yang mana pada TDM PCM 30 kanal ini dalam satu frame-nya terdiri dari 32 bit. Kenapa menjadi 32 bit? Karena ditambah 2 dikarenakan sebagai signaling dan data slot. Sebagai signaling data dial, sebagai signaling dan data dial. 2 lagi itu ditambahkan karena sebagai data link dan signal data link dan data dial. Yang mana dalam satu time slot ini memiliki 8 bit PCM, yang mana 8 bit PCM ini dikalikan dengan 32 menghasilkan 256 bit dari seluruh ini. Yang pada data TDM PCM 24 kanal ini dipakai oleh negara di bagian Eropa, dan kanal 30 PCM ini dipakai oleh negara-negara di bagian Amerika Utara dan Jepang. Dan masih ada negara-negara yang lainnya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu kenapa perlu line coding. Kenapa dilakukan perlunya line coding, yaitu pada saat pengiriman data itu berupa sinyal diskrit, sinyal yang diterima waktu pada saat penerima tidak mengetahui sinyal yang diterimanya itu berupa berapa jumlah bit atau jumlah bit 0 atau bit satunya saling berurutan. Maka dilakukanlah proses line coding agar bisa nantinya antara bit 1 dan bit 0-nya itu terbaca jumlah pengkodeannya atau jumlah berurutannya. Seperti gambar di sini, saat kita melakukan pengiriman data berupa data digital, itu bit antara bit ini itu tidak diketahui berapa jumlah bit 0 atau bit satunya yang saling berurutan, yang mana yang bit 0 dan mana yang bit 1. Oleh karena itulah dilakukanlah line coding agar pada saat agar bisa dibaca oleh si penerima, bisa diketahui bahwasanya misalnya pada bit yang ini merupakan bit 1 dengan jumlah yang saling berurutan 3 atau dengan jumlah saling berurutan berapa gitu. Itulah kenapa diperlukannya line coding.
Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-10, macam-macam line coding beserta contohnya dengan bit 11, 00, 001, 000001, 01, 01, 010, 000001. Macam-macam line coding yang pertama itu NRZ atau non-return to zero. Yang mana pada NRZ atau non-return to zero ini adalah proses line coding yang pada bit satunya bernilai positif dan pada bit nolnya bernilai 0. Yang seperti pada gambar yang nampak di sini, bahwasanya pada saat bit 1 nilai salurannya atau nilai tegangannya positif. Nilai tegangannya itu positif. Dan pada saat bitnya 0, maka nilai tegangannya menjadi 0. Dan pada saat positif lagi nilai tegangannya positif, dan pada saat bit 0 dia akan kembali ke 0 dan seterusnya. Kekurangan dari NRZ ini yaitu dia tidak bisa dibedakan atau jumlah bit 1 dan bit 0-nya yang saling berurutan tidak diketahui seberapa banyak. Yang kedua yaitu NRZM. NRZM dan NRZS ini adalah pemisahan atau bagian dari NRZ. Yang mana NRZSM ini ada NRZ mark, yaitu pada saat bit 1 dia memiliki perubahan. Pada bit 1 dia memiliki perubahan bentuk, yang mana dari saat pada bit 1 ini dia 1, pada bit 1 pertama itu positif, dan bit 1 yang keduanya itu negatif pada bit 0 atau pada tegangan 0. Yang mana pada bit 0-nya tuh berada pada pada tegangan bit yang sama dengan sebelumnya. Itu seperti gambar yang ini. Yang mana pada bit 1 pertama itu positif, bit yang 1 kedua itu berada pada 0, dan bit 0-nya itu berada pada 0 karena mengikuti tegangan selanjutnya sebelumnya. Yang kemudian pada bit 1-nya lagi berada pada bit positif, dan pada bit 0-nya berada pada tegangan positif juga karena mengikuti pada tegangan yang sebelumnya, dan seterusnya. Macam-macam yang bagian dari NRZ selanjutnya itu ada NRZS atau NRZ space 0, yang mana pada 0 yang melakukan perubahan pada saat sekarang ini yaitu 0-nya yang melakukan perubahan, sedangkan bit satunya mengikuti pada bit yang sebelumnya, karena seperti gambar di sini, yang mana pada gambar ini karena dimulai dari bit 11 atau dibikin saja pada bit 1-1-nya positif. Kemudian pada bagian bit 0 itu sudah mulai dilakukan perbedaan tegangan. Yang pertama itu pada bit pertama itu dia berada pada tegangan 0, kemudian pada bit kedua berada pada positif 0 positif, dan pada bit 1 ini dia mengikuti tegangan yang sebelumnya yaitu pada tegangan positif, dan seterusnya sampai selesai. Pada NRZM atau NRZ mark ini kekurangannya yaitu tidak diketahuinya adanya atau tidak diketahui atau tidak terbacanya bit pada bilangan nolnya, pada bilangan 0. Dan kalau pada NRZ space atau NRZ 0 ini kekurangannya itu tidak tahunya atau berapa banyaknya jumlah bit 1 yang ada pada salurannya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada RZ atau return zero, yang mana pada bit satunya bernilai setengah. Pada bit 1, setengah amplitudo pertama itu bernilai positif, dan setengahnya lagi bernilai negatif. Kemudian setengahnya lagi positif dan setengahnya lagi negatif. Dan pada bit 0-nya berada pada tegangan yang negatif, pada tegangan yang 0, berada pada tegangan yang 0. Seperti yang nampak pada gambar di sini, yaitu pada bit 1 yang pertama itu setengahnya positif dan setengahnya pada 0. Yang satunya lagi positif dan 0. Kemudian bit 0-nya itu berada pada tegangan 0. Pada tegangan 0. Kemudian ini positif lagi dan 0 pada tegangan
0 berarti itu 0 sampai seterusnya. Kemudian lanjut kepada DPS Manchester. Oh ya, kekurangan dari RZ itu yaitu tidak dengan mudah tidak dapat menentukan nilai 0 ya, nilai 0 yang saling berurutan, tidak tahunya nilai 0 yang saling berurutan. Atau ya. Kemudian DPS atau Manchester. DPS Manchester atau dua fase, yaitu pada ini itu tegangan pada bit 1 amplitude pertamanya positif dan amplitude keduanya negatif. Dan pada bit 0 juga memiliki hal sama, itu setengah amplitude pertamanya itu 0 dan setengahnya lagi berada pada 1. Itu memiliki hal yang sama antara bit 1 dan bit 2, tetapi pada bit 1 dan bit 0. Tetapi pada bit 0 itu dimulai pada tegangan 0. Seperti yang nampak di sini, itu pada bit 1 positif, 0 positif 0, dan pada bit 0 negatif 0, negatif 0, dan seterusnya. Di sini juga nampak kalau bit 1-nya positif 0, dan pada bit 0 itu 0 positif. Karena pada bit 0 itu dimulai pada tegangan 0. Yang kemudian lanjut kepada alternate mass infestation atau AMI, atau disebut juga dengan bipolar, yang mana pada bit 1 itu jelas perbedaannya, yaitu pada bit 1 perbedaannya antara pengkodean perbedaan itu tegangannya antara 1 dan positif dan negatif. Sedangkan pada bit 0 itu berada pada tegangan 0. Seperti yang nampak pada di sini, yaitu pada saat bit 1 dia itu positif, dan pada saat bit 1 yang lagi dia berada pada tegangan negatif. Dan pada saat 0 dia berada pada tegangan 0. Begitu juga 1 positif, 0 pada tegangan 0, dan satunya lagi negatif, karena di sini tadi positif, tegangannya positif, dan di sini lanjut ke negatif. Yang mana alternate mass infestation ini atau AMI ini kekurangannya itu kita belum bisa menentukan jumlah bit 0 yang digunakan, Yang kemudian bagian dari line code yang selanjutnya itu ada BNZ atau binary N0 substitution, yang mana misalkan dalam gambar sini menggunakan bagian B6ZS, yang mana B6ZS ini ada 6 buah bit 0-nya yang saling berdekatan atau yang saling berjarak. Itu seperti digunakan simbol kayak BOV dan BOV, yang mana pada bit satunya sama seperti alternative mass tadi, sama dengan AMI tadi, yaitu pengkodean bit satunya itu memiliki perbedaan positif dan negatif. Dan pada bit 0 yang tidak mengalami B6ZS-nya itu berada pada bit 0 pada tegangan 0, seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu pada saat bit 1 yang pertama itu dia pada tegangan positif, dan bit 1 yang kedua pada tegangan negatif, dan bit 0-nya pada tegangan 0. Kemudian bit 1-nya pada tegangan positif, dan bit 0 di sini kan bit 0 dengan dikodekan dengan B. Maka ini tuh adalah perbedaan tegangannya lagi dari 0 di sini dengan bit 1, otomatis karena di bit 1 sebelumnya ini bersifat positif, kemudian di sini otomatis negatif. Maka dapatkan di sini positif dan ini negatif. Dan pada saat bit 0-nya ada O, berarti dia pada tegangan 0, Dan pada saat V ini adalah pada saat terjadinya kesalahan, yang mana pada saat terjadi kesalahan ini bit tegangannya itu sama dengan bit tegangan yang ada pada B, yang mana karena di sini tadi B-nya itu berada pada negatif, otomatis V-nya juga negatif. Selanjutnya dilanjutkan kepada B, tegangan B0B-nya itu pada tegangan positif, kemudian O pada
tegangan 0 dan pada V-nya pada tegangan yang sama dengan B, yaitu pada positif, dan begitu selanjutnya. Pada bagian line coding yang selanjutnya itu ada HDBN, yang dimisalkan pada HDB3, yang mana dimisalkan pada bila bit-bit 0 yang saling berurutan digunakan misalkan kayak BOOV, BOOV, dan juga seterusnya. Yang mana pada bit satunya sama dengan BNZ dan AMI tadi yang memiliki perbedaan antara bit 1 dan bit 0-nya, itu melakukan perbedaan. Itu bit 1 pertama positif dan bit 1 keduanya negatif. Yang mana pada B-nya sama dengan BNZ tadi itu memiliki perbedaan juga. Dan OO-nya itu sama dengan yang di BNZ tadi pada tegangan 0, dan V-nya itu karena terjadi kesalahan sama dengan B. Seperti yang nampak pada gambar di sini, itu contoh di sini yaitu bit 1 pertama positif, bit 1 keduanya negatif, B-nya positif lagi pada saat 0 OO-nya pada tegangan negatif, pada tegangan 0. Dan kemudian pada V-nya itu pada tegangan positif karena mengikuti yang B, karena pada V terjadi kesalahan. Terus pada bit satunya kembali ke negatif, positif, 0, dan positif, dan begitulah seterusnya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, presentasi saya mengenai jawaban dari soal-soal UAS dengan mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Atas kesalahan yang saya perbuat selama melakukan video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.